Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali pada pagi hari ini kita meluangkan waktu kita sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mati dan hidup kita itu ditentukan oleh lidah kita. Kita akan menjadi seperti apa yang kita ucapkan. Ucapan seorang mencerminkan hatinya. Seseorang yang begitu terhormat, tinggi ilmunya, tinggi pendidikan teologinya, menjadi tidak terhormat karena buah bibirnya. Ucapannya tidak terhormat. Aku menjadi seperti apa kataku, inilah aku. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, orang yang suka berbicara diperkirakan melontarkan 30.000 kata setiap hari. Pertanyaannya adalah bagaimana perkataan kita? Apakah sedikit atau banyak itu berpengaruh positif atau sebaliknya justru menimbulkan hal-hal yang negatif? Oleh sebab itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita dengarkan pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan yang pertama adalah ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ini berarti bahwa ini dapat dilakukan dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak pernah memberi pujian atau selalu mencaci maki. Bisa juga tanpa kata tetapi dengan bahasa simbolis seperti mencibir atau sinis yang dalam bahasa Jawa disebut mencap-mencep. Ketika melihat ini orang bisa tersinggung karena merasa dihina atau direndahkan. Amsal menyebut hal ini seperti tikaman pedang. Kata-kata maupun isyarat tubuh dapat menghina dan merendahkan orang lain, sehingga orang yang menerima pesan itu mengalami sakit hati, seolah-olah ada pedang yang menusuk hatinya dan membuat luka yang tidak mudah disembuhkan. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak menyampaikan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang penuh dengan kebenaran, kata-kata yang mendorong semangat dan yang tidak merendahkan atau meremehkan, tetapi memberikan kekuatan, memberi gairah dan pengharapan yang besar untuk melangkah maju. Bukan itu saja, lidah orang bijak juga memberikan kesembuhan. Artinya apa? Orang yang terluka, orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang marah, dendam, bahkan berniat membalas kejahatan dengan kejahatan akan mendapat kesembuhan, akan mendapat pemulihan sehingga akrab dan bersahabat kembali. Orang dapat dikenyangkan dengan kebaikan melalui perkataan kita. Kata-kata dapat memberikan keseimbangan, menetralkan kesalahan dan meminta maaf atas keliruan, sehingga semua yang menyakitkan dapat dipulihkan. Melalui perkataan yang jujur, lidah orang bijak akan memulihkan semua kejahatan dan kesalahan yang dilakukan sehingga terjadi kesembuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita merenungkan apakah setiap perkataan kita itu adalah perkataan orang bijak atau perkataan mulut yang lancang. Ada seorang filsuf Yunani yang meminta pelayannya untuk memasakkan hidangan yang paling lezat di dunia dan yang paling tidak enak di dunia. Dan pelayan yang bijak itu menyuguhkan hidangan berupa daging lidah dan berkata, ini adalah hidangan terlezat di antara semua hidangan yang ada di dunia.
Ini mengingatkan agar kita menggunakan lidah untuk memberkati dan mengungkapkan sukacita, menghalau kesedihan, mengenyahkan keputusasaan, dan menyebarluaskan keceriaan. Lalu ia juga menyediakan makanan yang tidak enak di dunia. Dan lagi-lagi pelayan ini menyuguhkan daging lidah dan berkata, ini adalah hidangan yang paling tidak enak di dunia. Dan karena itu ia mengingatkan bahwa kita bisa menggunakan lidah kita untuk menyumpai, meremukkan hati, menghancurkan reputasi, bahkan menciptakan pertikaian, membuat akar pahit seseorang, membuat keluarga, bahkan saudara kandung menjadi bermusuh-musuhan. Lidah kita mengungkapkan hati kita. Lontaran kebencian, penghakiman, kata-kata hujatan, mengatakan sesat dan paham atau denominasi yang lain, atau kata-kata yang suka menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lidah kita diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan untuk memperkatakan yang baik. Oleh sebab itu, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa lidah kita, perkataan kita itu berdampak luar biasa bagi lingkungan, bagi orang lain. Maka pergunakanlah perkataan kita menjadi lidah orang bijak, lidah yang memberkati. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam pekerjaan, sampaikan perkataan-perkataan yang membangun, katakan perkataan-perkataan yang menjadi berkat, sehingga melalui perkataanmu engkau menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari tetap semangat, kita jalani hari ini, kita nikmati sukacita Allah, dan mari kita pakai perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang memberkati banyak orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dipermuliakan, dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat dalam kehidupan kita. Shalom.